Ya baiklah, pemirsa kita akan masuk ke informasi yang pertama. Nama Kanjeng Dimas Taat Pribadi menjadi ramai sekali diperbincangkan. Apalagi di tengah kasusnya yang menjadikannya tersangka pembunuhan berencana dan kini penyidik mengembangkan kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang diakui dirinya bisa dilakukan dengan ilmu khusus. Nama Kanjeng Dimas kembali muncul ketika polisi menggerebek padepokannya. Ia menjadi tersangka 2 kasus pembunuhan orang dekat yang diduga terkait dengan aktivitas penggandaan uang. Kasusnya pun bergulir di kepolisian daerah Jawa Timur. Dimas mengakui penggandaan uang dilakukan dengan ilmu khusus dan banyak pengikut yang percaya. Insya Allah begitulah. Uang berapa ya? Sudah berapa lama Kanjeng bisa menggandakan uang itu? Dari 2000. Dengan cara apa menggandakan uang itu? Ilmu. Ilmu ya? Ilmu apa Kanjeng? Ilmu lah. Hingga Rabu siang, sudah 2 orang melapor ke Polda Jawa Timur. Sementara seorang korban lainnya melapor ke Mabes Polri dan mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Namun belum ada yang melapor ke 22 posko pengaduan yang disediakan Polres Probolinggo. Sebelumnya polisi menemukan 2 bunker berisi tumpukan uang kertas yang ditemukan di dalam ruang utama padepokan. Uang kertas rupiah tersebut telah dibawa ke Mapolda Jawa Timur sebagai barang bukti. Pada tanggal 22 September 2016 di jam 09.45 itu ditemukan uang di salah satu tempat taat pribadi, yaitu di gedung utama, ya, ditemukan di lantai 1 dan lantai 2. Ya, sementara kami masih mengecek mengenai keaslian daripada uang tersebut, apakah memang ini uang asli ataukah uang palsu. Polisi mengimbau warga yang merasa menjadi korban penipuan segera melapor. Polisi berjanji melindungi korban dari ancaman dan intimidasi pihak padepokan. Arif Hifzul, CNN Indonesia. Ya, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto, yang akan melaporkan perkembangan terbaru seputar kasus pembunuhan berencana dan dugaan penipuan yang menjerat Taat Pribadi atau yang lebih dikenal dengan Dimas Kanjeng. Ya, good morning. Wida, Anda kami lihat saat ini berada di Padepokan. Yang di belakang Anda, kalau tidak salah itu merupakan tempat bermukimnya pengikut-pengikut. Bagaimana kondisinya saat ini? Masihkah banyak pengikut yang bertahan? Daniar Prabu, selamat pagi dari Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Kalau kita melihat beberapa berita terakhir, tentu ini menjadi headline. Bagaimana Padepokan ini begitu fenomenal. Kita melihat selama beberapa pekan terakhir video tentang Taat Pribadi yang mengeluarkan uang begitu langsung dari belakang tubuhnya, begitu dengan tumpukan yang memenuhi ruangan. Ini menjadi viral, mengagetkan masyarakat. Belum lagi statusnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana 2 orang yang diduga adalah santri terdekatnya. Nah, saat ini kami berada tepat di tengah-tengah kawasan Padepokan Kanjeng Dimas. Luas arealnya tidak tanggung-tanggung 40 hektar. Ketika kita melihat beberapa berita terakhir, pasti yang terlihat adalah bangunan megah dari rumah Taat Pribadi yang merupakan juga inti dari Padepokan. Namun kali ini saya ingin mengajak Anda lebih dekat. Bagaimana sebenarnya situasi di Padepokan ini? Tepat di belakang saya, ini adalah gambar-gambar yang mungkin belum atau jarang kita ketahui. Ini adalah tempat tinggal dari pengikut di Padepokan ini. Yang tinggal di sini tidak hanya dari masyarakat sekitar Probolinggo, luar Jawa, semuanya ada di sini. Saya beberapa kali menemukan jauh dari Medan, dari Papua ada di sini. Tidak hanya orang dewasa, pasangan suami istri, termasuk anak-anak juga tinggal di sini. Mereka tinggal berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka menyatakan ada pengajian di sini. Namun yang menarik, mereka menyatakan memberikan mahar di sini dan sebagian besar menunggu di sini proses mendapatkan balik dari mahar yang telah mereka berikan. Apakah hanya ada tenda-tenda di sini? Pagi ini mereka masih beraktivitas. Saya ingin mengajak Anda lebih dekat ke sisi yang lain di areal Padepokan ini. Ada tulisan steril di sini. Ada balik cerita ini adalah bahwa di Padepokan ini ternyata memiliki hierarki dari struktural yang ada di Padepokan. Posisi tertinggi ini adalah Kanjeng Dimas yang diduduki oleh Taat Pribadi. Tepat di bawahnya ada posisi yang disebut sebagai Sultan. Nah, korban Ismail dan juga Abdul Ghani ini diketahui adalah sebagai Sultan atau
orang-orang di kawasan Ring 1. Mereka job deskripsinya ini adalah memberikan penyuluhan terhadap para pengikut di sini. Tepat di bawah Sultan ada posisi koordinator. Mereka yang memimpin misalnya bagian garda, begitu, bagian security yang mengamankan beberapa aset dan juga kawasan. Kemudian posisi terbawah di padepokan ini mereka menyebutnya sebagai santri atau kita ketahui sebagai pengikut. Mereka lah yang datang dari berbagai daerah memberikan mahar, kemudian juga mengaku melakukan pengajian di sini dan juga menantikan penggandaan atau uang yang bisa didapatkan lebih dari mahar yang mereka berikan. Prabu dan juga Daniar, kita ingin mengajak Anda lebih dekat. Kalau tadi tenda, berikutnya di sini Anda bisa melihat di padepokan ini ada fitness center. Ada memang beberapa fasilitas yang ada di sini. Ada aula putra, ada aula putri, ada tenda-tenda, ada fitness center di sini. Juga ada bisa melihat ada sedikit sisa acara begitu. Selamat ulang tahun yang ke-15 disebutkan ada beberapa anak dengan usia 15 tahun. Ini memang merupakan sempat menjadi tempat lokasi acara dari anak taat pribadi. Anda bisa melihat bahwa anak-anaknya di sini juga disebut dengan nama Pangeran. Lokasi ini, Prabu dan juga Daniar, menjadi lokasi yang bersejarah karena disinilah taat pribadi ditangkap. Yang unik adalah saat penangkapan, taat pribadi tidak bersembunyi di dalam, namun berbaur dengan ratusan pengikutnya di sini. Dia berdiri di sini bersama pengikutnya. Ketika para petugas mencari di dalam, dia berdiri di sini memakai baju ungu seperti yang kita ketahui dan akhirnya ditangkap. Fasilitas lainnya juga menunjukkan kemewahan. Di kanan ini juga ada kemewahan yang menurut saya karena ada satu rumah khusus untuk peliharaan hewan peliharaannya. Ada sekitar 15 kucing yang berharga sekitar belasan sampai puluhan juta rupiah yang diketahui sebagai peliharaan kesukaan istri dan juga anak dari taat pribadi. Saat ini hewan-hewan ini atau peliharaan ini juga ada yang menjaga dan juga memelihara. Kawasan ini sebelumnya juga menjadi kawasan steril hanya pada kawasan Sultan. Namun untuk saat ini di bawah naungan dari petugas keamanan dari Polres Probolinggo. Daniar, Prabu. Wida, satu pertanyaan saja. Sebetulnya apa yang membuat para pengikut ini begitu percaya hingga bertahun-tahun menunggu uang gaib itu datang? Lalu kemudian setelah taat pribadi ditangkap begitu, bagaimana mereka merespon pada penangkapan dari Dimas Kanjeng ini dan juga tentang uang yang sudah dijadikan sebagai mahar tadi itu? Ya, saya tangkap dua garis besar yang membuat para pengikut ini bertahan. Yang pertama adalah memang masih ada yang merasa kepercayaannya ini bahwa taat pribadi ini memberikan pendidikan atau juga aliran yang benar. Seperti itu, Prabu. Jadi mereka setia dalam hal keyakinan begitu. Yang kedua, mereka yang datang ke sini setia menanti karena mereka menganggap kedatangan ke sini adalah investasi. Jadi mereka datang ke sini memberikan mahar yang juga dilakukan dalam beberapa tahapan dan mereka mempercayai ini akan dikembalikan oleh taat pribadi. Salah satu yang saya temui ini adalah menunggu hingga sampai 4 tahun. Prabu dan Daniar. Baik, terima kasih Wida Subianto atas laporan Anda langsung dari Padepokan Dimas Kanjeng ya.